Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Di video tutorial saya yang ketiga, saya Muhammad Wildan Maulidi, guru pengajar di SMK Bina Tunggal Murah Putra, kelas 11 TKJ, mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Membuat video tutorial tentang jaringan lokal area network, dimana di video sebelumnya kita sudah belajar tentang jaringan peer-to-peer antara komputer yang satu dengan komputer yang lain, dimana untuk di video tutorial ini pada konsep dasarnya jaringan lokal area network terhubung dari switch dan beberapa komputer. Switch adalah alat penghubung pada suatu jaringan untuk menghubungkan jaringan komputer satu dengan komputer yang lain. Mari kita membuat konsep jaringan lokal area network. Kita klik di yang putih and device, dimana pada konsep dasar jaringan LAN kita akan membuat 4 laptop dengan satu switch. Kita tambahkan kembali, dimana sudah kita tambahkan satu laptop kurang 3. Untuk menambahkan laptop yang kurang 3 lagi, bagaimana cara cepatnya? Kita klik laptop, lalu kita arahkan ke atas tengah, lalu akan muncul multi clip, dan kita tambahkan lagi 3 laptop dan oke, dan kita klik lagi laptopnya, lalu akan menambah 3 lagi. Baik, setelah itu kita klik lagi blanknya and device, lalu kita pilih switch, dan kita pilih switch. Setelah ini kita akan memasukkan atau mengkoneksikan kabel. Jaringan LAN biasanya terdapat di suatu kantor, suatu sekolah, adalah dalam cakupan yang tidak luas atau di dalam satu gedung. Ada macam-macam jaringan seperti LAN, WAN, MAN, dan lain-lain. Maka untuk jaringan LAN adalah singkatan dari Local Area Network. Perlu kalian ketahui bahwa Local Area Network dari namanya atau singkatannya, LAN itu ada sendiri, yaitu lokal, berarti di jaringan sekitar yang cakupannya terdekat atau tidak luas. Mari kita lanjut. Dalam di laptop 0 atau komputer pertama, kita koneksikan kabel, kita arahkan ke switch, kita pilih kabel, dimana untuk komputer atau laptop kita menggunakan straight kabel, lalu kita arahkan ke dalam port FE0 ke FE0 garing 1, kita koneksikan, lalu di sebelah kiri connect, kita klik lagi. Nah, lalu kita pilih laptop 1 atau laptop yang kedua, kita koneksikan ke switch, kita klik seperti yang tadi. Kita pemilihan kabel kita pilih, karena dia laptop kita pilih strike, kita klik FE0, kita lihat FE0 garing 1 sudah terisi, maka tidak bisa kita klik lagi karena sudah terisi. Kita
PC yang kosong, FE1-1 kita koneksikan, kita connect, kita klik lagi sebelah kirinya, lalu di laptop kedua atau laptop ketiga kita koneksikan, kita klik switchnya, kita pilihkan kabel, kita klik strike, kita ke FE0 dan ke sampingnya FE1-1, FE2-1 kita koneksikan, lalu kita klik lagi ke laptop keempat, kita koneksikan, kita ke switch, kita pilih kabel, kita strike kabel strike FE0 dan kita masukkan kabel ke port di switch FE3-1, kita koneksikan. Setelah kabel terhubung semua, inilah konsep konfigurasi LAN di mana terdapat satu switch dan 4 kabel. Bisa dalam 3 satu switch dan 4 laptop. Bisa dalam satu switch dengan 3 laptop. Minimal ada 3 laptop dan satu switch itu sudah menjadi sebuah jaringan lokal area network. Lalu setelah ini kita setting IP, kita masukkan di laptop 1 atau dengan nama laptop 0, kita ke desktop, kita IP konfigurasi yang sebelah kiri. Seperti biasa kita pencet atau kita isi 192.168.1.1. Kita subnetnya 255.255. Setelah itu, karena kita belum save tadi awalnya, maka dia akan blank seperti ini. Maka harus jangan lupa kita save. Baik, kita ulangi, lalu kita subnet 255.255.255.0, lalu kita update change atau save. Baik, kita klik di laptop 0, kita konfigurasi lagi laptop 1, kita klik IP konfigurasi 4 192.168.1.2 255.255.255.0. Mengapa 2? Karena yang sebelumnya di komputer sebelumnya IP konfigurasinya IP address 1. Kita klik yang ini di komputer 2, konfigurasinya adalah 1.2. Dan penyetingan konfigurasi ini adalah statik karena diisi secara manual. Kalau di HCP otomatis dia tidak perlu diisi. Maka antara bedanya statik dan DHCP, otomatis dia tidak memerlukan IP address dan dia otomatis akan meng-IP sendiri jaringan tersebut. Secara statik adalah secara manual. Kita update change, lalu kita laptop kedua API F4, kita tulis yang sebelumnya 192.168.1.2, yang ini titik 3 192.168.1.3. Mengapa IP tidak boleh sama? Dikarenakan IP ada unique. Unique seperti contoh kita di sekolah punya kartu siswa, atau kita di masyarakat punya KTP, di mana komputer itu punya merek sama, orang itu punya nama sama. Tapi apa yang membedakan antara komputer itu dan atau orang itu? Komputer itu bermerek Asus, sama, ya kan? Kapasitasnya, VGA-nya sama. Apa yang dia bedakan? Yang dia bedakan adalah
nomor ID-nya. Saya nama Muhammad Wildam, nama bisa pasaran, tapi jika dimasukkan unique IP, Wildam yang mana? Wildam yang 192.168.1.1, misalnya kalau di dalam komputer atau di dalam nomor KTP. Wildam yang 192.168.1.1. Oh iya, yang ini Wildam yang 192.168.1.2. Harus dibedakan agar tidak bingung nantinya dalam pengoperasiannya. Baik, kita lanjut, kita API change, lalu kita laptop ketiga atau di laptop terakhir, laptop 192.168.1 save. Setelah itu kita kembali ke konfigurasi LAN. Sudah men-setting IP, apa yang perlu kita lakukan? Kita cek di command prompt, kita klik di laptop, di desktop ada command prompt, kita klik ini ada di komputer berapa sih, kita lihat di IP config. Kita berada di komputer 192 dengan IP 192.168.1.1. maka kita simulasikan ping, kita klik ping. Apakah komputer 192.168.1.1 yang tadi kita sudah setting IP dan kita sudah pilih kabel sudah terhubung pada komputer yang kedua, komputer yang dengan IP 192.168.1.2. Mari kita simulasi ping. Ping 192.168.1.2 dengan data 32 bits, menerima pesan dan mengirim kembali ke 192.168.1. Dia diterima pingnya, pesannya, dan di send, diterima kembali, dikirim kembali. Jadi ini antara menerima pesan dan menerimanya dan mengirim kembali. Retrieve from 192.168. Jadi pesan ini diterima oleh 192.168.1.1 dari 192.168.1.1. Paket send 4 dikirim dan diterima dan tidak ada gagal. Baik, begitu juga kalau kita ingin melihat apakah dari komputer yang satu dengan IP address 192.168.1 sudah terkoneksikah pada yang komputer ketiga. Kita ping 192.168.1.3. Begitu juga diterima oleh 192 pesannya 192.168.1.3 dan dikirim ke 192.168.1 kembali dan tidak ada kegagalan dalam penerimaan pesan. Lossnya 0% loss. Baik, begitu juga kalau kita ingin melihat koneksi pada komputer yang keempat. Sama diterima dan dikirim. Bagaimana kalau kita ingin melihat? Kita sudah sampai ke komputer 4. Coba kalau kita ping komputer yang tidak ada IP-nya seperti 192.168.1.5. Kalau kita ping dari komputer 1 ini, maka jawabannya adalah request timeout, berarti tidak ada jaringan. Nah, kalau misalnya kita mengecek di komputer 2 seperti
yang tadi kita belum save lalu kita ping, maka dia juga akan request team up. Kita cek saja, misalnya di komputer yang satu ini kita ping ke komputer yang IP-nya IP2, bahwa kita akan coba studi kasus laptop satu ini atau laptop yang kedua, jaringan kita hapus. Oke, kita hapus, kita save, kita coba kita ping dengan cara dari laptop satu ke desktop, kita command prompt dari laptop yang ipconfig, kita berada di laptop, cek kembali satu, kita ping ke laptop 2 yang tadi kita kosongin. Apa yang terjadi? Tidak ada jaringan dikarenakan tidak ada settingan IP. Maka mari kita setting IP di laptop 1, kita setting IP kembali di laptop yang kedua, maksud saya kita setting IP kembali. Oke, baik, bagaimana kalau kita ping, baik, 2 1, cek lagi 2 sudah, baik, kita ke 1, kita ke command prompt, kita cek lagi ipconfig kita ada di tadi sudah lost kan, 4 loss 4, jadi dia dikirim tapi dia tidak diterima dan dia loss karena tidak ada jaringan yang sebelumnya ini. Kita ping 192 yang sebelumnya, jadi 192. Nah, simulasikan ping apakah ada jaringan, ternyata dikirim 4 pesan tidak diterima dan dia loss 100%. Bagaimana jika kalau kita sudah setting kembali ping 192.168.1.2 diterima, dari 192 diterima ke 191 diterima ke 192.168.1.2 dengan bits 32 dan waktu 13 milisekund. Diterima sen 4, dikirim dan diterima 4, lossnya 0 karena sudah ada setting IP. Baik, simulasi ping dan configuration API, ada jaringan LAN selesai, maka mari kita mengirim pesan dengan cara simple PDU dari komputer laptop 0 ke komputer laptop 1. Baik, lalu dari komputer laptop 1 kita kirim ke komputer laptop 2, dari komputer laptop 2 kirim ke komputer laptop 3 dan kita simulasikan. Baik, sudah diterima. Terima kasih. Konsep dasar jaringan LAN pada komputer selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.